Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Arjiman. Akan kita lanjutkan materi geografi yang beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari negara Jepang. Kali ini kita akan masuki sub materi baru, yaitu negara Amerika Serikat. Mari kita ikuti penjelasannya. Amerika Serikat. Lokasi Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang selatan dan 172 derajat bujur timur sampai 66 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 9.833.517 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat Laut Kanada. Iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai minus 30 derajat Celcius, dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat kutub. Suhu di wilayahnya ini bisa mencapai minus 21 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius pada musim dingin. Bentuk muka bumi. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi 3.734 km merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri 3.768 km. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara
minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat, Great Plains, terdapat padang rumput atau prairie steppe yang sangat luas dan berbatasan dengan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Padang rumput tersebut berbatasan dengan gurun di bagian barat Amerika Serikat. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun, deciduous forest. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek. Pohon-pohon konifer yang tinggal dan besar-besar, redwood, banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelope, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, opossum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Banget kan itu lucu. Hai pemirsa, masih dalam dunia kita, Anda dan saya masih membawakan berbagai cerita mengenai Hari Bersyukur Nasional di Amerika atau yang dinamakan Thanksgiving. Oh Nonsus, tradisi Thanksgiving ini dimulai sekitar tahun 1621. Ya, ini ada suku Indian namanya suku Wampanoag yang berbagi hasil panen mereka terhadap para pendatang dari Eropa. Begitu ya. Jadi mulailah tradisi Thanksgiving itu. Nah, kita saksikan liputannya berikut ini. Pemukiman Cherokee di Pegunungan Blue Ridge, North Carolina, membuka mata para wisatawan tentang warisan budaya salah satu suku Indian yang masih bertahan. Little Hawk Brown merasa wajib meluruskan persepsi para turis tentang budayanya. They come here and some might be ignorant, not knowing about our culture. We didn't live in teepees, and I think it's my job to inform them and make sure that they know so that they leave with better understanding. Wisatawan bisa belajar banyak dari event-event budaya seperti ini. Mereka juga dianjurkan berkunjung ke Museum Cherokee untuk melihat gambaran kehidupan suku Cherokee pada abad ke-18, mulai dari cara berburu hingga ke jenis rumah yang mereka tinggali. Sektor pariwisata berperan besar dalam pelestarian budaya suku Cherokee. Konon, suku Cherokee telah mendiami daerah sepanjang pantai timur Amerika selama 11.000 tahun. Ketika pemerintah Amerika Serikat memaksa suku-suku Indian pantai timur hijrah ke barat pada tahun 1838, para pemuka adat Cherokee berhasil
menyembunyikan warganya di pegunungan Blue Ridge. Kini sekitar 8.000 warga Cherokee tinggal di pemukiman seluas 225 km persegi. Penghidupan utama mereka adalah dari pariwisata, ditambah dengan sebuah kasino yang dibangun tahun 1997. It was controversial. I mean, it's a moral issue. It's a value issue. There was quite a stir when it was approved. Of course, the incoming of the casino has brought a lot of resources that have helped us. Sekitar 80% staf level manajemen dan sepertiga pegawai kasino adalah anggota suku Cherokee. Setiap 6 bulan sekali, semua anggota suku Cherokee yang dewasa mendapat bagian dari keuntungan kasino sebesar $3.800. I think over the next 5 to 10 years, we're going to see significant growth here in Cherokee that we deserve. Dengan modal pendidikan, baik bagi anggota suku sendiri maupun bagi para turis, Chief Hicks optimis budaya Cherokee bisa dipertahankan. Untuk dunia kita dari Cherokee, North Carolina, demikian laporan VOA. Keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, yaitu mencapai 371,2 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi di sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2-8 juta jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu, ada pula orang-orang Asia seperti China, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli, yaitu Indian. Nah, setelah kalian mendengarkan video pembelajaran di atas, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Guru sediakan. 1. Sebutkan letak astronomis dan geografis negara Amerika Serikat. 2. Sebutkan 2 rangkaian pegunungan besar yang ada di Amerika Serikat. 3. Jelaskan dengan ringkas tentang flora dan fauna di Amerika Serikat. 4. Sebutkan nama dan asal-muasal penduduk asli Amerika Serikat. 5. Jelaskan dari bangsa mana saja penduduk Amerika Serikat saat ini. Nah, jawaban kalian tulis di buku latihan, kemudian difoto dan kirim melalui Google Classroom. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.